Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan bab yang kita akan kaji pada siang hari ini masuk pada bab ihtiram asma'illahi wa sifatihi walau lam yaqsud atau yuqsad ma'nahu. Bab bicara tentang menghormati atau mengagungkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, walaupun tidak bermaksud dengan maknanya. Dalam bab ini pengarang hanya menyebutkan satu dalil. Kita baca dalilnya. An Abi Shuraih annahu kana yukna Abul Hakam. Dari Abi Shuraih yang dikunyah sebagai Abul Hakam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal hakam, sesungguhnya Allah adalah al-hakam, pemilik hukum, wa ilaihi al-hukmu, dan seluruh hukum kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka berkata Abi Shuraih, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma ahsana hadha, fama laka minal walad. Kata Abu Shuraih, sesungguhnya kaumku apabila berselisih tentang sesuatu, maka mereka datang kepadaku, maka aku pun menghukumi di antara mereka. Maka dua kelompok itu ridha dengan hukuman yang aku berikan kepada mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, alangkah baiknya perbuatanmu karena mengislah dua orang yang berselisih. Kata Nabi SAW, apakah kamu punya anak? Dan siapa namanya? Maka Abu Shuraih mengatakan, aku punya 3 anak. Yang pertama namanya Shuraih, yang kedua namanya Muslim, yang ketiga namanya Abdullah. Maka Rasul mengatakan, faman akbaruhum, siapa yang paling besar di antara 3 anak laki-lakimu itu? Maka dia mengatakan Shuraih. Maka Rasul mengatakan, fa anta Abu Shuraih, maka kamu adalah Abu Shuraih, bapaknya Shuraih. Hadis ini dikeluarkan Imam Abi Dawud dan juga Al-Bukhari dalam kitabnya Adabil Mufrad. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini muallif rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita menghormati dan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah penyebutan kunyah. Penyebutan kunyah. Kunyah itu artinya semacam gelar, atau lebih tepatnya
nama yang dimulai dengan kalimat Abu kalau laki-laki, kalau perempuan Ummu. Seperti saya Abu Humairah, Ummu Humairah, begitu ya. Itu disebut kunyah dalam Islam. Dan kunyah ini hukumnya sunnah dalam Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala bahwa kunyah itu termasuk adab Islam yang tidak dimiliki agama-agama selain daripada Islam. Taib. Apa hubungan hadis ini dengan bab menghormati nama-nama Allah dan sifat-sifatnya? Jadi di zaman itu ada seorang sahabat. Sahabat ini dikenal di kaumnya suka mendamaikan orang. Jadi sahabat ini dikenal di kaumnya suka mendamaikan orang. Jadi kalau ada orang berselisih, maka orang-orang pun datang kepada sahabat ini. Ada yang mengatakan namanya Hani Ibn Kindi, namanya Al-Hani Ibn Kindi. Jadi mereka datang kepada sahabat ini kemudian minta didamaikan. Maka sahabat ini selalu mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Dan kebanyakan berhasil mendamaikan. Sehingga manusia menjuluki dia sebagai Abul Hakam. Hakam itu artinya orang yang memberikan keputusan. Jadi dia bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul, kaumku tuh di kabilahku, kalau mereka berselisih mesti datang kepadaku. Maka aku berusaha untuk memberikan keputusan kepada mereka yang berselisih, dan kebanyakan orang-orang yang aku damaikan dengan hukum yang kuberikan kepada mereka itu semua ridha dan semua berjalan baik, akhirnya berdamai. Maka Nabi SAW memuji perbuatan ini dan mengatakan, ma ahsana hadza, alangkah baiknya perbuatanmu itu. Karena bagaimanapun mengislah di antara dua orang yang berselisih itu sangat dianjurkan, bahkan termasuk sifat yang baik. Sebagaimana Allah mengatakan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidaklah kebanyakan ucapan manusia itu terpuji kecuali orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, orang yang mengajak manusia kepada sedekah, dan orang yang berusaha mengislah di antara orang yang berselisih. Artinya memang sifat mengislah itu sifat yang baik. Makanya Rasul memuji sahabat ini dan mengatakan, alangkah indahnya perbuatanmu. Masalahnya ketika dia mengatakan bahwa kaumku menyebutku sebagai Abul Hakam. Abu itu bapak gitu ya, Al-Hakam itu pemberi keputusan. Bapak pemberi putusan. Maka Nabi SAW tidak suka orang-orang menyebut kepada sahabat ini walaupun suka mendamaikan orang dengan kata-kata Al-Hakam, Abul Hakam. Makanya Rasul bertanya, kamu punya anak? Dia mengatakan, dia. Siapa anakmu? Yang pertama Syureh, yang kedua Muslim, yang ketiga Abdullah. Maka Rasul mengatakan, siapa yang paling besar di antara tiga laki-laki anak laki-lakimu itu? Maka dia mengatakan Syureh. Kalau begitu kamu Abu Syureh. Jangan lagi kau dipanggil dengan Abul Hakam. Kenapa? Karena Rasul mengatakan Al-Hakam itu nama Allah. Innallaha huwal Hakam. Allah itu hakam. Dan hukum kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya kemudian kita sebut orang itu dengan sebutan Abul Hakam, berarti seolah-olah Hakam itu Allah. Seolah-olah kita mengatakan Abullah, Abu Allah gitu ya. Kan nggak boleh, karena Allah itu tidak punya bapak. Kalau disebut Abu Allah, bapaknya Allah, berarti Allah punya bapak. Sementara Allah itu lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan.
Makanya dari sini menunjukkan hati-hati seseorang ketika memberikan nama. Sebenarnya kalimat Al-Hakam itu banyak sahabat namanya Al-Hakam, seperti namanya Hakim, Hakam Ibn Al-Harith ataupun Hakim Ibn Hizam dan yang lainnya kan. Tapi Nabi SAW tidak melarang tuh. Tapi kenapa kepada Abu Shuraih Rasul melarang? Tidak boleh orang-orang memanggil sebagai Abul Hakam. Karena Nabi SAW melihat perbuatan Abu Shuraih. Abu Shuraih ini suka mendamaikan orang. Kalau yang lain kan enggak gitu ya. Makanya disebut Al-Hakam atau Al-Hakim, Hakim Ibn Hizam gitu ya. Rasul membiarkan nama itu. Tetapi kepada Abul Hakam ini Rasul menyuruh untuk mengganti dan mengkunyah kepada anaknya. Kenapa? Karena tadi Rasul melihat perbuatannya. Dia suka mendamai-damaikan orang. Kemudian orang-orang memanggil dia sebagai Abul Hakam. Makanya kemudian Rasul tidak suka karena Rasul menjelaskan alasannya. Al-Hakam itu adalah Allah dan seluruh hukum kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul mengatakan, siapa nama anak-anakmu? Dia mengatakan Shuraih, Muslim, Abdullah. Kalau begitu gantilah, jangan Abul Hakam tetapi Abu Shuraih. Ambil dari anak yang paling besar yang kamu miliki. Disitulah letaknya kita ini menghormati dan beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menyebut Abul Hakam sama dengan menyebut Abu Allah, gitu ya. Karena Al-Hakam adalah Allah. Sementara sekali lagi dalam pandangan Islam bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenai nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama membagi dua ya, nama-nama Allah itu. Ada nama-nama itu yang khusus bagi Allah, tidak boleh berserikat dengan makhluknya. Kalau sampai berserikat maka terjadi kesyirikan dalam bab nama dan sifat bagi Allah. Seperti umpamanya Allah. Tidak boleh orang itu punya anak, siapa namanya? Allah. Ibu kasih nama Allah, enggak boleh. Atau Al-Khaliq. Siapa namanya? Al-Khaliq, enggak boleh. Ar-Rahman, enggak boleh. Ya. Tetapi di sana itu ada nama-nama yang bersyirikat antara Allah dengan makhluk, seperti Al-Aziz. Boleh kita kasih nama anak kita Al-Aziz, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Yusuf ayat 51, qalat imra'atu Al-Aziz. Ya. Boleh seseorang memberi nama Al-Aziz. Ataupun mungkin dia bukan nama-nama Allah tapi terkandung sifat-sifat yang khusus bagi Allah, seperti yang sudah kita bahas, Ahkamul Hakimin, Malikul Muluk. Nah, itu tidak boleh karena terkandung sifat-sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini seseorang tidak boleh kemudian memberi nama atau memberi kunyah dengan kunyah-kunyah atau nama-nama yang kemudian seseorang tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit kita akan menjelaskan tentang istilah kunyah dalam Islam. Kunyah dalam Islam. Sekali lagi, kunyah itu adalah nama yang diawali dengan kalimat ab atau Abu fulan, ummu fulan. Nah, itu disebut kunyah dan ini sunnah hukumnya dalam Islam itu ya. Makanya Nabi SAW pun kunyahnya siapa? Abu Al-Qasim. Karena anak Rasul yang paling besar namanya Qasim, makanya Rasul dipanggil dengan sebutan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kunyah itu adalah mimma yumdahu bihil mar'u wa yukram. Kunyah itu sesuatu yang terdapat pujian kepada seseorang atau penghormatan kepada seseorang.
Beda dengan laqab, gelar. Gelar itu bisa terpuji, bisa tercela. Tapi kalau kunyah itu sesuatu yang sangat terpuji. Ini yang pertama. Yang kedua, kunyah itu tidak mengharuskan dinisbatkan kepada manusia. Bisa juga kunyah itu dinisbatkan kepada hewan ataupun benda-benda selain hewan dan manusia. Contoh umpamanya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, itu oleh Nabi SAW dikunyah dengan sebutan Abu Turab. Turab itu tanah, Bu. Abu itu bapak gitu ya. Kalau digandeng berarti Abu Turab, bapak tanah gitu ya. Tuan takur bahasa kitanya. Ya. Ataupun Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr ini seorang sahabat pakar hadis. Karena dia suka dengan kucing kecil, maka Nabi SAW mengkunyah dengan sebutan Abu Hurairah. Maka kunyahnya Abdurrahman ibn Sakhr itu Abu Hurairah, dan lebih terkenal Abu Hurairah dibandingkan namanya. Nah, itu juga menunjukkan tidak melazimkan kunyah itu harus manusia. Kemudian juga tidak melazimkan kunyah itu harus seseorang itu punya anak. Contoh umpamanya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kunyahnya siapa, Bu? Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Padahal Aisyah kan tidak punya anak. Kenapa kemudian dipanggil Ummu Abdillah? Siapa Abdullah di sini? Yang dimaksud Abdullah di sini adalah keponakannya, Abdullah ibn Zubair, putra daripada Asma bintu Abi Bakar, saudari daripada Aisyah. Makanya Aisyah suka menggendong Abdullah ibn Zubair, sehingga orang-orang menyebut Aisyah dengan kunyahnya Ummu Abdillah. Padahal Aisyah tidak punya anak namanya Abdullah. Ya, maka tidak mengapa seseorang itu walaupun anggaplah belum menikah, umpamanya ya, belum menikah, dia ingin mencari kunyah, nanti kalau saya punya anak, saya kasih nama umpamanya kalau laki-laki Abdul Aziz gitu ya. Maka nggak apa-apa ya, ibu belum nikah, belum punya anak, saya nanti kalau punya anak namanya Abdul Aziz kalau laki-laki. Jadi setiap kenalan siapa namanya Ummu Abdul Aziz namanya kan. Ya, maka tidak ada masalah karena Aisyah pun belum punya anak, kunyahnya Ummu Abdillah. Ya. Kemudian juga apakah kemudian kunyah itu mesti dari anak yang tertua gitu ya? Umpamanya ibu punya anak 3. Umpamanya anak pertama namanya Muhammad, anak kedua namanya Ahmad, anak ketiga namanya Qasim umpamanya kan? Apakah kemudian diambil anak ketiga siapa namanya Ummu Muhammad? Siapa Muhammad itu? Itu anak saya yang paling tua umpamanya kan? Maka tidak melazimkan walaupun itu yang paling afdal. Yang paling utama memang kunyah itu diambil dari anak yang tertua untuk menghormati anak yang paling tua juga. Tetapi tidak harus melazimkan, boleh juga kemudian mengambil anak yang menurut ibu mungkin ya paling banyak hafalan Qur'annya, umpamanya Qasim lebih banyak hafalan Qur'annya, lebih berakhlak, ibu senang dengan dia, akhirnya ibu kasih kunyah ibu dengan anak yang paling beradab, paling berakhlak, hafal Quran, sehingga kalau ditanya anak siapa namanya Ummu Qasim, nah, pada anak yang paling besar namanya Muhammad gitu ya. Maka tidak mengapa seseorang memberi kunyah dengan anak-anaknya, tidak mesti yang besar, walaupun afdolnya yang besar gitu ya. Karena berdasarkan hadis yang kita bahas tadi, ketika Rasul bertanya, kamu punya anak berapa? Dia mengatakan 3. Kemudian siapa namanya? Kemudian orang ini menyebut yang pertama Syureh, yang kedua Muslim, yang ketiga Abdullah. Kemudian Rasul mengatakan, mana yang paling besar? Syureh. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu kamu adalah bapaknya Syureh, Abu Syureh gitu ya. Jadi ini juga sebagian daripada hukum-hukum seputar kunyah ataupun sebutan. Wallahu a'lam ya.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga faedahnya dari pembahasan ini adalah pentingnya seseorang itu memberi nama anak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu gulam murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yauma sabi'i wa yusamma fihi wa yukhlaqu ra'suhu. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya, disembelih hewan akikah untuknya pada hari ketujuh, dan pada hari itu juga dia memberi nama serta kepalanya dicukur. Jadi sunnah memberi nama gitu ya, dan harus nama yang baik Bu, jangan sekedar kasih nama saja. Lah di antara nama-nama yang dianjurkan, adalah hadis yang dikeluarkan Ibnu Umar radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabba asma'ikum ilallahi azza wajal Abdullah wa Abdurrahman." Sesungguhnya nama kalian yang paling baik dan dicintai Allah adalah Abdullah ataupun Abdurrahman. Abdullah ataupun Abdurrahman. Maka ini bagi anak laki-laki, seseorang anak laki-laki dianjurkan mengambil nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdurrahman gitu ya. Atau nama-nama Allah yang lainnya, tidak mesti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdurrahim, Abdul Ghafur, dan begitu seterusnya. Yang jelas diambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, diambil dari nama-nama yang sebagaimana diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti namanya Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nama anaknya Ibrahim saat lahirnya Ibrahim dari budaknya Maria Al-Qibtiyah. Disebutkan dalam hadis Abi Musa radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah dikaruniakan dengan kelahiran seorang bayi laki-laki. Aku pergi membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun kemudian memberikan nama setelah beliau mentahnik, kemudian berdoa dengan doa berkah, maka Rasul fasammahu Ibrahim, maka Rasul memberi nama Ibrahim ya. Kemudian juga Abdullah, sebagaimana hadis Anas radhiyallahu an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengoleskan kurma pada langit-langit mulutnya anak Abu Talha. Jadi Abu Talha bawa bayi, kemudian oleh Rasul ditahnik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberi nama Abdullah ya. Kemudian juga beliau memberi gelaran kepada Ummu Abdillah sebagaimana diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kawan-kawanku perempuanku telah memiliki kunyah, kata Aisyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengkunyah Aisyah dengan anak putra Abdullah ibn Zubair. Maka kemudian kata Rasul, engkau adalah Ummu Abdillah. Itu nama-nama yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun nama-nama diambil dari nama-nama orang soleh. Jadi disunahkan juga, atau nama-nama yang baik adalah nama-nama yang diambil dari orang-orang soleh. Siapalah orang-orang soleh itu? Seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama gitu ya. Jadi itulah nama-nama yang dianjurkan. Pertama diambil dari nama-nama Allah, yang kedua diambil dari nama-nama nabi gitu ya, ataupun nama-nama yang Nabi memberi nama, ataupun juga nama-nama orang soleh, nama-nama orang-orang baik gitu ya, yang tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian juga dari bab ini juga kita ketahui bahwa kalau kita punya nama yang tidak baik Bu, maka diganti.
Kalau kita punya nama yang tidak baik secara makna, apalagi bertentangan dengan syariat Islam, maka sebaiknya diganti. Makanya ketika kemudian orang-orang memanggil Abul Hakam, kata Rasulullah, bukan, kamu bukan Abul Hakam, tetapi kamu Abu Shureh, gitu ya, karena Hakam itu adalah nama Allah. Maka oleh Rasulullah SAW kemudian digelar dengan gelar nama anak terbesarnya Shureh, jadi Abu Shureh. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW selain daripada kisahnya Abul Hakam diganti Abu Shureh, banyak tuh orang-orang yang diganti nama oleh Nabi SAW. Contoh umpamanya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi ada seorang wanita namanya Zainab bintu Abi Salamah. Zainab bintu Abi Salamah, dulu namanya Barroh. Dulu namanya Barroh, gitu ya. Barroh itu artinya bersih dari dosa. Kan tidak mungkin orang bersih dari dosa. Ya, pasti orang itu berbuat dosa kan, Bu? Makanya Nabi SAW mengganti, jangan kasih nama Barroh, kasihlah dengan nama Zainab. Jadi Rasul mengganti Barroh kepada Zainab, karena Barroh itu artinya bersih dari dosa. Tidak mungkin manusia bersih dari dosa, itu sama dengan mentazkiyah diri sendiri. Maka nama Barroh ini kurang bagus, oleh Nabi diganti dengan Zainab, gitu ya. Kemudian juga Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, pernah ada seorang wanita namanya Asiyah, pakai sod, Asiyah. Asiyah itu artinya wanita ahli maksiat. Ya. Kata Nabi SAW, jangan kasih nama Asiyah, katanya, kasih nama Jamilah. Dari Asiyah akhirnya diganti namanya menjadi Jamilah. Ya, karena Asiyah kan nggak bagus, masa nama Asiyah wanita ahli maksiat kan? Maka oleh Nabi SAW diganti menjadi Jamilah. Jamilah itu artinya indah, cantik, gitu ya. Ya, termasuk juga di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki namanya Asram. Namanya Asram. Asram itu artinya terputus. Jadi ada laki-laki namanya Asram, maka Nabi SAW langsung mengganti, kamu jangan dipanggil dengan Asram, gantilah dengan nama Zur'ah. Zur'ah itu artinya tumbuh, kalau Asram itu putus, ya. Makanya namamu jangan Asram, ganti saja jadi Zur'ah, ya, gitu ya. Kemudian juga ada di zaman itu namanya Hazan. Hazan itu artinya sedih, sebagaimana riwayat Bukhari dari Sa'id ibn al-Musayyib dari ayahnya. Jadi ada ayah beliau, yakni kakeknya Sa'id ibn Musayyab, datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya, siapa namamu? Kata Nabi SAW. Maka dia mengatakan, ana Haznun, saya adalah Hazan, nama saya Hazan. Hazan itu artinya sedih, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, janganlah kau kasih nama dirimu itu Hazan, ganti namamu. Kemudian kata sahabat ini, apa wahai Rasul sebagai penggantinya? Kata Rasul, Sahlun, mudah, ya. Jangan sedih, ya. Jangan kasih nama Hazan, sedih. Anta Sahlun, engkau itu mudah, katanya. Jadi dari Hazan diganti nama Sahlun. Subhanallah, kata Ibnu Musayyab mengatakan, ketika datuknya diganti nama oleh Rasul dari Hazan menjadi Sahl, famazalati hazunatu fi mabad, katanya tiba-tiba kesedihannya sudah tidak pernah ada lagi, hidupnya senang saja, mudah saja. Lihat, Bu, pengaruh nama, ya. Setelah dikasih nama oleh Rasul yang tadinya Hazan, sulit terus masalahnya, diganti nama menjadi Sahl, akhirnya mudah semua. Subhanallah, ya. Rupanya nama itu juga mempengaruhi kehidupan. Ataupun di zaman Rasul juga ada namanya Munzir, ya. Fulan ibn Fulan namanya, ya. Jadi siapa namamu? Fulan. Siapa namamu? Fulan, katanya. Maka Nabi SAW bersabda, tetapi namanya sekarang adalah Al-Munzir. Diganti namanya dari Fulan menjadi Al-Munzir. Maka intinya bahwa sebaik-baik nama adalah
nama yang dinisbatkan kepada Allah seperti Abdullah ataupun Abdurrahman, ataupun kata Nabi SAW, wa asdaquha, dan nama yang paling jujur adalah Al-Harith, Harithun, kemudian Hammamun, wa aqbahuha Harbun wa Murratun, dan seburuk-buruk nama adalah Harbun, perang gitu ya, Murrah itu pahit artinya. Jadi sebaik-baik nama Abdullah dan Abdurrahman, sejujur-jujurnya nama Harith dan Hammam, seburuk-buruk nama Harbun dan Murrah. Jadi tidak boleh seseorang itu memberi nama-nama yang dihindarkan oleh Nabi SAW. Contohnya umpamanya nama-nama yang disebutkan para ulama yang tidak boleh itu Asram. Ya, tadi saya sudah katakan Asram, karena Asram itu terputus artinya. Ya. Kemudian Hazan, tidak boleh kita kasih nama anak kita Hazan, karena Hazan itu artinya sedih. Kemudian juga Atalah, Atalah itu maknanya keras. Ya. Kemudian juga Uzair, ya, Uzair gitu ya. Maka Syihab itu juga tidak disukai. Syihab itu artinya nyala api. Ataupun apa namanya, seperti contoh yang lain yang tidak Murrah tadi ya, yang pahit gitu ya, dan begitu seterusnya. Atau Hubab, ular gitu, nama binatang. Maka sebaiknya dihindari nama-nama yang tidak sesuai dengan nama-nama syar'i ya. Karena bagaimanapun nama itu sekali lagi dalam Islam sangat diatur. Kalau sampai kemudian nama itu terkandung kesyirikan pada bab nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jal, berarti kita tidak menghormati nama-nama Allah. Seperti tadi Abul Hakam, akhirnya oleh Nabi SAW diganti dengan Abu Shureh gitu ya. Nah, ini diantara faedah dalam bab yang kita kaji tentang pentingnya kita menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau umpamanya kalau ibu punya anak, boleh juga Bu, kalau anak perempuan itu kasih nama-nama makhluk-makhluk yang ada di sorga. Jadi kalau ibu punya anak perempuan, boleh juga dikasih nama-nama yang diambil dari sorga, seperti Firdaus, Salsabilah, Afnan, Tasnim, Kautsar, Hurul In itu kan, Istabrak. Nah itu kan Sundus, Jinan, Hurriyah. Dan nama-nama di surga kan banyak Bu ya. Nah itu juga dibolehkan ya. Yang jelas jangan mengambil nama-nama neraka pula ya. Siapa namanya Hutomah gitu ya, Wailun, Jahannam, Jahim, Ladha. Itu nggak boleh, itu nama-nama neraka tuh ya. Kalau mau ya nama-nama makhluk yang ada di surga. Wallahu alam Bu, ini diantara faedah tidak banyak keterangan, karena juga bab ini cuma mengambil satu dalil. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. Saya mempunyai abang dikasih nama sama orang tua dulu. Abang saya itu kembar dikasih nama Rahman dengan Rahim. Itu bagaimana ya Ustaz? Rahman Rahim gitu ya. Rahman dengan Rahim aja Ustaz. Nggak ada abdunya ya? Nggak ada Ustaz. Iya. Iya, alhamdulillah. Kalau seandainya ada alif lamnya Bu, Ar-Rahman Ar-Rahim, maka itu tidak boleh. Ya. Kalau pakai alif lam, siapa namanya Ar-Rahman, siapa namanya Ar-Rahim gitu ya. Karena kalau Ar-Rahman Ar-Rahim pakai alif lam,
menjadi makrifat, maksudnya itu nama Allah. Tidak boleh. Ya. Maka kalaupun harus menggunakan alif lam, maka harus diidzofahkan. Idzofah itu disandarkan dengan kalimat abdun, Abdurrahman atau Abdurrahim. Ya, Abdurrahman, Abdurrahim. Ya, itu yang paling selamat sih. Ya, sebaiknya kalau sudah terlanjur, karena sudah tua-tua umpamanya kan, dan dia sudah tahu hukumnya, maka diganti sebaiknya. Jangan Ar-Rahman Ar-Rahim, ganti Abdurrahman atau Abdurrahim. Setiap kenalan, siapa namanya, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, itu lebih baik. Harus diganti itu namanya kalau pakai alif lam gitu ya. Tapi kalau tidak pakai alif lam, nggak ada alif lamnya Bu ya, Rahman atau Rahim, nah, itu juga wallahu alam dibolehkan, karena Nabi SAW sendiri disifati dengan Rahim, bil mu'minina raufun rahim, ya, tanpa alif lam, Rahim, Rahimun. Nah, kalau tanpa alif lam nggak apa-apa, Rahim itu disifatkan kepada Nabi SAW. Tapi kalau ada alif lamnya tidak boleh, kecuali disandarkan dengan kalimat abdun, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Iya, waalaikumsalam. Nama anak saya kan Robi Habibi. Itu gimana ya Ustaz? Apa? Robi Habibi. Artinya apa tuh? Robi kan maksudnya kekasih Tuhanku itu gitu Ustaz. Robib. Robi. Robbi. Iya, Robi Habibi. Robbi Habibi. Robku kekasihku gitu ya. Iya. Oh, bukan Habibi yang punya apartemen deh. Iya. Robbi Habibi. Iya, sebenarnya tidak ada masalah kan, itu kan tidak ada artinya kan bagus. Robku Habibi, kekasihku gitu ya. Robbi Habibi, ya secara makna tidak ada masalah. Robbi Habibi, Robku adalah kekasihku. Ya, insya Allah tidak ada masalah sih. Ya. Cuman kadang-kadang kalau memberi nama itu yang mudah-mudah saja. Ya, jadi nanti kalau punya anak lagi itu yang mudah diucapkan, jangan panjang-panjang. Ya, saya dulu pernah dengar ada namanya itu Ihdinas Siratal Mustaqim. Jadi namanya itu Takim. Namanya kalau sebutannya Takim gitu ya. Tapi dilihat di kakaknya itu namanya Ihdinas Siratal Mustaqim. Jadi sebutannya Takim. Jadi atas asin nyomot aja di Quran ya. Jadi memang bagus gitu ya, itu doa gitu ya. Tetapi kalau ketepatan maknanya bagus ya bagus. Sekali maknanya tidak bagus kayak Hamimah, nah, disangkanya bagus tuh kan nyala neraka tuh. Siapa namanya Hamimah? Ini nggak tahu. Siapa namanya Jahannam? Nah, kan ada di Quran tuh nama Jahannam Ustaz. Jahannam yaslaunaha wa bi'sal masir gitu. Ya nggak bisa. Jadi kalau pas kena artinya bagus, alhamdulillah nggak bertentangan tuh. Sekali tak pas pula maknanya, asal comot bahasa Arab yang penting di Quran, nah itu masalah. Ya, makanya sebaik-baik nama itu tadi saya disebutkan adalah nama-nama yang diambil dari Quran, dari nama-nama Allah, kemudian nama-nama para nabi gitu ya. Atau tadi juga nama-nama sorga, makhluk-makhluk yang di sorga. Saya kira tidak masalah Robbi Habibi itu, selama tidak ada bertentangan maknanya dengan penyimpangan-penyimpangan dalam bab nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sudah ya? Ya, waalaikumsalam. Seandainya kita
pagi ini bisa bikin penyakit. Apakah itu termasuk bicara tidak Ustaz? Ulangi pertanyaannya. Jadi Ustaz, apabila kita berkata jangan tidur pagi-pagi nanti bikin penyakit. Apakah Jangan tidur pagi-pagi nanti ditimpa. nanti ketika nanti jadi penyakit? Apakah disebut bencana waktu Ustaz? Enggak, jangan tidur pagi-pagi nanti ditimpa jin gitu. Jadi penyakit Oh, ditimpa penyakit. Ya, bahasa seperti itu dilihat apakah ditinjau paginya ataukah tidurnya, ya. Kalau yang dimaksud tidurnya ya nggak apa-apa. Memang tidur pagi itu kan tidak bagus, gitu ya. Maksudnya tidur pagi itu dari mulai subuh sampai syuruk itu nih. Memang kita sebaiknya jangan tidur di pagi itu, ya. Tapi kalau yang dimaksud paginya, tentu tidak boleh kan, karena itu mencela waktu nantinya. Jadi lihat bahasanya, apakah yang dimaksud ibu itu maksudnya tidurnya ataukah waktunya. Kalau waktunya kan kita tidak boleh mencela waktu. Tapi kalau yang dimaksud tidurnya di pagi hari karena memang itu waktu berkah, bisa saja, tidak ada masalah ngomong kayak gitu. Wallahu a'lam. Taib, kalau nggak ada, cukup kita sampai di sini. Subhanakal bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi